Salam Bapak Ibu Saudara Jemaat yang kekasih, Semupel Sumut Aceh, yang membawa sapaan pagi untuk kita pada hari ini. Saya Penatua Pos Masiregar dari Jemaat GPIB Patmos Sabang. Sebelum kita mendengarkan atau merenungkan firman Tuhan sesuai dengan Sabda Bina Umat yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 6 ayat yang 1 sampai ke 7. Marilah kita satu dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu, penyertaan-Mu yang telah menyertai kami pada malam yang gelap. Tuhan, bangunkan kami pada pagi hari ini untuk kami boleh datang sujud di hadapan-Mu Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu yang kudus. Tuhan, melalui sapaan pagi, melalui firman-Mu yang akan kami renungkan pada pagi hari ini, Tuhan berkati. Bukakan hati dan pikiran kami Bapa, supaya kami dapat mengerti apa makna dari firman-Mu ini. Namun Tuhan, hamba mohonkan kasih pertolongan Tuhan, supaya Tuhan sentiasa menuturi hati dan pikiran hamba, supaya firman-Mu juga Tuhan bersumber daripada-Mu, menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami Tuhan, semuanya kami mohon hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami telah berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, marilah kita membuka Alkitab kita untuk kita membaca firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya akan membacakan hanya ayat yang ketiga dan yang keempat. Demikian firman Tuhan ayat yang ketiga. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan yang keempat, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Demikianlah pembacaan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Bapak Ibu Saudara Jemaat yang kekasih Semupel Sumut Aceh, Salam. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini sesuai dengan Sabda Bina Umat dan yang telah kami bacakan tadi. Di dalam renungan kita pada hari ini, kita melihat bagaimana pertumbuhan jemaat pada masa waktu rasul-rasul pada waktu itu begitu pesat, begitu banyak. Namun pada waktu itu pelayan Tuhan atau rasul hanya sedikit, tapi pertumbuhan jemaat begitu besar. Dan akhirnya menimbulkan pelayanan tidak seimbang dan mengakibatkan timbul sungut-sungut di antara jemaat pada waktu itu. Melihat itu, para rasul perlu mengangkat 7 orang atau 7 pelayan untuk melayani para jemaat pada waktu itu, khususnya para janda,
anak yatim maupun orang miskin. Melihat situasi yang demikian itu, para rasul mengangkat ke-7 orang itu. Dan akhirnya mereka ditugaskan sebagai pelayan meja. Kalau yang kita kenal pada saat ini istilahnya pelayan diakonia atau diaken, yang selalu melayani jemaat yang duda, yang janda, yang fakir miskin, maupun orang-orang yang lainnya. Kenapa itu harus terjadi? Supaya pelayanan Tuhan atau pelayanan pekerjaan Tuhan boleh berjalan dengan baik. Supaya jangan ada yang terabaikan di antara jemaat-jemaat pada waktu itu. Sehingga pelayanan boleh berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Itulah yang disampaikan oleh para rasul pada waktu itu. Supaya para rasul dengan penuh hikmat dan fokus untuk melayani firman, untuk mendoakan jemaat-jemaat pada waktu itu. Inilah yang dirindukan oleh para rasul pada waktu itu, supaya pelayanan itu boleh berjalan dengan baik, sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang kekasih, ke-7 orang yang diangkat, yang dipilih untuk menjadi pelayan meja pada waktu itu, mereka juga melaksanakan tugas mereka dengan penuh rasa tanggung jawab. Inilah merupakan suatu tekad yang timbul dalam hati dan pikiran mereka untuk melayani Tuhan. Bahkan demikian juga dalam kehidupan kita pada saat ini. Khususnya bagi kita sebagai pelayan Tuhan yang telah Tuhan panggil, Tuhan pilih melalui jemaat kita masing-masing. Kita dipilih oleh Tuhan untuk melayani jemaat-jemaat Tuhan. Jangan ada yang kita abaikan, baik itu janda, orang miskin, maupun anak-anak yatim. Tapi biarlah kita itu semua kita layani dengan penuh sukacita. Kita layani dengan penuh kasih sayang. Supaya mereka juga boleh menjadi anak-anak Tuhan dalam kehidupan kita, dalam berjemaat kita. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, ke-12 rasul tadi menyadari akan kondisi dan situasi mereka pada waktu itu. Di dalam kekurangan pelayan, mereka harus bekerja untuk melayani Tuhan melalui pelayanan firman. Dan melalui itulah mereka menjadi boleh melakukan firman Tuhan itu, melaksanakan firman Tuhan itu dalam tugas pelayanan mereka. Supaya mereka juga dengan fokus di dalam setiap tugas-tugas mereka. 7 orang yang melayani itu adalah untuk mendukung pelayanan-pelayanan di setiap jemaat-jemaat pada waktu itu. Bahkan demikian juga dalam jemaat-jemaat kita, supaya pelayanan diakonia itu juga tetap harus berjalan dengan baik. Untuk senantiasa kita boleh bersatu membangun persekutuan yang indah di dalam kehidupan Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang kekasih, kalau kita lihat di dalam perkembangan zaman pada saat ini, memang banyak hal yang perlu kita benahin untuk kita menumbuh kembangkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan, untuk membangun persekutuan kita kepada Tuhan melalui jemaat, melalui persekutuan, supaya kita semua boleh sentiasa tetap setia dalam tugas pelayanan kita. Pada hari ini juga kita mengingat rayakan akan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Ini juga semua berkat Tuhan yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita sebagai berbangsa dan bernegara. Marilah kita sujud menyembah
dan mensyukuri semua berkat Tuhan yang telah dinyatakan dalam kehidupan kita. Marilah kita juga sebagai bangsa Indonesia, sebagai rakyat Indonesia, kita membangun dan memperhatikan sisi-sisi kehidupan di dalam kehidupan kita untuk berbangsa dan bernegara. Membangun bangsa negara kita ini sesuai dengan fungsi kita masing-masing. Kita sebagai pelayan Tuhan, marilah kita mendorong dan mendoakan bangsa negara kita ini supaya bangsa negara kita ini juga boleh maju, boleh berkembang dengan penuh sukacita atas berkat kasih dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Baik Bapak Ibu Saudara jemaat yang kekasih, melalui firman Tuhan sapaan pagi pada hari ini, kiranya kita semua dapat merasakan sukacita. Biarlah kita juga boleh bekerja di ladang Tuhan untuk kita tetap boleh senantiasa setia dan takut akan Tuhan. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Merdeka, merdeka, merdeka. Marilah kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa, kami ucapkan kembali kepadamu. Yang boleh menyertai kami Bapa, yang boleh memberkati kami. Biarlah Tuhan firman-Mu yang kami dengar, biarlah firman-Mu boleh menguatkan iman percaya kami, khususnya bagi kami sebagai pelayan-pelayan-Mu Tuhan, supaya kami juga Tuhan dapat memperhatikan setiap janda, fakir miskin, maupun anak yatim piatu, supaya di dalam melaksanakan tugas pelayanan kami juga meminta hikmat yang daripada-Mu, untuk kami tetap boleh Tuhan melakukan dengan penuh rasa takut dan penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Bapa, pada pagi hari ini juga Tuhan, kami serahkan seluruh jemaat-Mu semupel Sumut Aceh. Tuhan berkati kami semua Bapa dalam setiap kehidupan kami. Berkati kami semua Bapa dalam setiap tugas pelayanan kami. Pakailah kami Tuhan alat di tangan-Mu, menjadi berkat bagi sesama kami. Untuk itu Bapa, mampukan kami untuk selalu berbuat yang benar daripada-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, demikian juga Tuhan kami serahkan pelayanan jemaat GPIB Semupel Sumut Aceh. Berkatilah Tuhan hamba-hamba-Mu yang telah Tuhan tempatkan dimanapun kami berada, supaya melalui kehadiran kami sebagai pelayan-Mu Tuhan, nama-Mu senantiasa yang dipuji, nama-Mu senantiasa yang dimuliakan, dan membawa jemaat-Mu Tuhan untuk lebih dekat kepada-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk melayani Kau melalui jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berikan kami Tuhan hikmat dan akal budi, berikan kami Tuhan kekuatan dan kesehatan. Tuhan, demikian juga kami serahkan bangsa negara kami. Kalau pada hari ini Tuhan, tanggal 17 Agustus 2020, kami memperingati hari kemerdekaan kami Tuhan, yang ke-75. Untuk itu Bapa, kami hanya bersyukur atas kasih-Mu Tuhan, atas pertolongan-Mu kepada bangsa negara kami ini. Untuk itu Bapa, berkatilah para pemimpin bangsa negara kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, bahkan juga ke tingkat provinsi, bahkan sampai ke tingkat kabupaten kota, bahkan sampai ke RT dan RW. Berkatilah Tuhan semua para pejabat-pejabat negara kami ini. Biarlah Tuhan pakai mereka alat di tangan-Mu Tuhan, untuk membangun bangsa negara kami ini menjadi bangsa yang makmur, menjadi bangsa yang selalu bersatu bersama dengan-Mu Tuhan. Untuk itu, biarlah melalui para pejabat negara kami Tuhan, dapat dipulihkan bangsa negara kami menjadi bangsa yang makmur dan maju. Demikian juga Tuhan pada saat ini,
bangsa negara kami, bahkan seluruh dunia mengalami bencana wabah COVID Corona Tuhan. Biarlah Tuhan ini semua kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kalau kami memohon padamu Tuhan, biarlah Tuhan pulihkan bangsa negara kami ini dari COVID Corona ini. Supaya bangsa negara kami Tuhan boleh pulih. Untuk bangkit kembali Tuhan, untuk membangun baik di bidang perekonomian, bidang kesehatan, di bidang pendidikan, bahkan juga Tuhan di bidang-bidang yang lain supaya boleh bertumbuh dengan baik dan benar. Untuk itu Bapak kami mohon, biarlah Tuhan ikut campur tangan dan memberikan keamanan dan kedamaian bagi bangsa negara kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Tuhan setiap pemerintah dimanapun kami tinggal. Biarlah pakai mereka Tuhan alat di tangan-Mu untuk senantiasa boleh membangun dalam setiap tugas pekerjaan mereka dalam daerah kami masing-masing. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan ampuni kami atas setiap dosa-dosa kami. Sucikan kami Tuhan dengan darah-Mu yang kudus. Inilah doa kami Bapa, semuanya kami mohon dan persembahkan hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Selamat kami. Kami telah berdoa dan bersama syukur padamu. Amin. Selamat pagi dan salam merdeka.